kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita akan langsung menyapa penelpon kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Pak Ondo Silitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung. Ya, silakan Pak Ondo. Saya aman dan sehat kembali ke sekolah. Setuju tetapi tetap prokes dan memperhatikan sirkulasi ruang kelas. Daring itu menghambat siswa bersosialisasi dan merusak mata. PTM ini adalah menjadi adaptasi baru buat siswa maupun guru. Ada siswa yang sudah 2 tahun di sekolah tersebut tetapi tidak tahu teman sekolahnya, teman kelasnya karena daring terus sejak masuk. Bila ditanya, mana lebih baik daring dengan PTM? Karena udah hampir 2 tahun daring, mereka akan mengatakan lebih baik daring. Mungkin ada juga guru yang terlanjur mempunyai kerjaan samping banyak waktu luang. Jadi tetap perlu adaptasi baru buat murid dan guru. Perlu serius pengawasannya. Jangan buka 1 minggu, tutup 1 bulan. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Gitu. Ada pertanyaan ini, saya sebagai orang tua. Bagaimana kita mengetahui level 1-3 itu? Karena apa kriteria? Bisa saja provinsinya level 1, tetapi kecamatannya level 4. Kita kan sistem zonasi. Apakah level 1, 2, 3 itu sama presentasi pertanyaan nanti untuk belajar? Pelajar yang divaksin 12 tahun ke atas, bagaimana kita dan SD? Terakhir, siapa yang mengawasi sekolah swasta atau sekolah private yang notabene mencari keuntungan? Misalnya, bagaimana universitasnya sebenarnya level 3, tetapi mahasiswanya datang dari level 4. Ini bagaimana mendeteksinya mereka? Jadi mohon serius untuk hal-hal seperti ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo Silitonga. Saya ke Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Indra dan Bung Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya setuju pembelajaran tatap muka atau PTM ini dimulai lagi. Kalau tidak dimulai, kapan kita akan memulainya? Cuma, bukankah memang sudah disurvei sekolah mana yang layak untuk mengadakan pembelajaran tatap muka ini? Lagi pula, tetap terbatas. Hanya 50% dan menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Nah, dan poin yang paling penting adalah menurut saya izin dari orang tua. Karena orang tua ini yang mengetahui benar-benar apakah siswanya ini dalam keadaan aman, dalam keadaan sehat, dan memang butuh untuk tatap muka. Saya katakan demikian sebab sudah banyak siswa maupun mahasiswa yang sudah terbiasa untuk belajar melalui online itu dan merasa tidak bermasalah, malah bisa menimba ilmu dengan lebih banyak begitu. Jadi mereka kemampuannya tetap berprestasi ya. Nah, jadi bisa asal ada izin orang tua itu. Kemudian protokol kesehatan juga dilaksanakan dengan ketat tetap. Ya, terima kasih, Bung Indra. Terima kasih, Ibu Indra. Mas Eka, sebelum kita jadi kita bahas sedikit. Memang ada beberapa pertanyaan ya berkaitan dengan pelaksanaan tatap muka ini. Mungkin Pak Ondo tadi mencermati mengenai penjelasan mengenai level 1, 2, 3 itu dari mana, dan kalau misalnya nanti dalam suatu sekolah begitu siswanya datang dari wilayah level 4, lalu kemudian masuk ke level 3, ini bagaimana kemudian bisa memastikan bahwa semua siswa di situ betul-betul mengikuti aturan begitu kan, Mas Eko? Ya, yang pertama level 1 sampai level 4 itu ditentukan oleh Satgas. Dalam hal ini kalau di Pulau Jawa, di Kemenko Maritim dan Investasi, di bawah Pak Luhut Binsar Panjaitan. Kemudian kalau di luar Pulau Jawa, itu Pak Erlangga Hartarto. Nah, ini yang harus saya bicarakan yang tadi, Egan, yang di awal tadi. Jadi betul apa yang diutarakan Pak Ondo, ketika sekolahnya itu level 1 dan 2 dan 3, muridnya datang dari level 4 misalkan, itulah yang harus diteliti lebih jauh ketika dia masuk ke sekolah. Jadi bukan hanya melalui portal web yang saya sebutkan tadi, tapi harus ada Satgas yang mengetahui bahwa misalkan ini anak ketika dia masuk ke sekolah,
ketika dicek suhunya misalnya Iya. lebih dari 36 misalkan 37, 38. Nah ini peran orang tua yang disebutkan Bu Indra tadi juga sangat betul sekali. Yang mengetahui kondisi anak kan sebetulnya orang tua sendiri. Jadi Iya. ketika anaknya batuk, anaknya panas tinggi, anaknya demam dan lain-lain, tidak usah disuruh masuk. Iya. Jadi pencegahan pertama memang harus dari orang tuanya sendiri. Kemudian di sekolah juga gurunya harus aktif. Ketika memang anaknya nggak sehat begitu, ya jangan diteruskan untuk masuk. Iya. Jadi harus disuruh pulang dan lain-lain. Kalau memang ada gejala juga harus segera di PCR atau swab antigen. Nah ini hal-hal yang semacam itu harus terus diedukasi kepada orang tua murid, kepada sekolah, kepada anak yang didik yang mulai masuk. Kalau enggak, nanti kemudian lengah, teledor, itu akan menimbulkan klaster baru, lalu akan menyulitkan semua pihak. Ya, tapi kalau sekolah tatap muka ini betul-betul bisa meningkatkan mutu pembelajaran kita dibandingkan daring tidak sih, Mas Eko? Seharusnya demikian. Soalnya begini, ketika anak-anak ini, terutama yang di SD ya, SMP begitu kan, membutuhkan pembelajaran yang lebih intensif di sekolah sebetulnya, ketimbang dia harus belajar di rumah dengan orang tuanya. Ini kan sudah hampir 2 tahun. Tentu orang tua di setiap rumahnya masing-masing itu tidak mempunyai keterampilan misalkan untuk mengajarkan anaknya. Ya, akhirnya kan banyak yang dilepas tuh anaknya, belajar enggak belajar terserah aja. Nah ini kan menimbulkan intelektual anaknya juga pasti akan terganggu. Sosialisasi anak kepada teman-temannya juga pasti akan terganggu. Akan lebih bagus ketika dia memang anak-anak ini masuk sekolah, tentu dengan protokol kesehatan, dengan aturan-aturan yang jelas. Kalau tidak ya tentu pasti akan menimbulkan masalah. Kan. Tapi dengan aturan yang mungkin cukup banyak ya, Mas Eko ya, yang Betul, masuk ya, harus begitu. 50%, lalu kemudian hanya beberapa jam saja. Betul, iya. Ini sebetulnya membantu orang tua dalam kemudian melakukan manajemen waktu atau sebetulnya lebih menyulitkan sih, Mas Eko? Ya sebetulnya gurunya yang harus banyak berkorban. Ketika pembelajaran itu 50% hanya 2-3 jam, itu kan berarti ada shift-nya. Nah, tentu gurunya harus ekstra ekstra untuk bekerja lagi, yang misalkan harusnya cukup sekali untuk mengajar kepada misalnya kelas 1. Harus beberapa kali begitu. Iya, dia harus beberapa kali. Ini kan butuh ekstra yang luar biasa bagi gurunya. Jadi itu memang harus ditempuh di zaman extraordinary pandemi ini. Memang kalau kita melihat hampir 2 tahun ini kan tidak ada pembelajaran. Nah itu kalau kita lihat survei dari beberapa lembaga survei yang dilakukan, orang tua murid ini memang menginginkan agar anaknya segera sekolah. Tapi memang pro kontra kan. Ada Federasi Serikat Guru juga memberikan warning agar ini juga harus ada aturan yang jelas sebelum ini dilaksanakan di aturan tatap muka ini di seluruh sekolah di Indonesia. Oke, Mas Eko kita jeda dulu, kembali kemana-mana, kami akan kembali usai headline news. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Eko, kita kembali berbicara mengenai proses PTM yang segera dilakukan setelah tertunda setelah lonjakan kasus COVID-19 kembali terjadi. Mas Eko, tapi kalau dengan aturan-aturan yang sudah diberlakukan begitu ya, yang sudah dilakukan uji cobanya begitu, level 1, 2, 3 boleh, lalu kemudian yang masuk 50%, lalu kemudian ada beberapa shift. Apakah itu sudah cukup untuk meyakinkan orang tua, Mas Eko? Karena pengamatan saya sendiri begitu ya, masih banyak orang tua yang sebetulnya masih khawatir begitu. Ketika kita mengizinkan anak kita masuk ke sekolah, kita tidak bisa memantau langsung begitu ya, nanti di sekolah itu akan seperti apa. Terlebih lagi kalau misalnya usia anaknya atau usia siswanya masih kecil begitu ya, masih begitu muda begitu, dimana kemudian proses sosialisasi ataupun proses berteman dengan teman-teman itu mungkin akan terjadi di sana. Bagaimana Mas Eko? Ya kalau kita melihat statement dari Kemendikbud, Ristek ya, rata-rata orang tua murid menginginkan anaknya kembali ke sekolah. Memang kalau kita melihat dari sisi vaksinasi misalkan, per 18 Agustus kemarin
itu usia 12 sampai 17 tahun itu baru 2,4 juta. Memang masih jauh dari ideal sebetulnya. Itu baru vaksin pertama. Vaksin kedua tentu lebih rendah lagi. Nah, kalau ukurannya adalah vaksin, tentu kita akan lama akan masuk sekolah. Karena untuk di atas 17 tahun yang dewasa aja sampai sekarang masih terus berlanjut. Itu hanya di Pulau Jawa mungkin. Kalau di luar Pulau Jawa pasti vaksinasinya lebih rendah untuk anak-anak. Tapi memang harus dimulai kan proses sekolah ini karena sudah lama sekali kita tidak bersekolah. Memang harus ada risiko, pasti ada risiko kalau kita mulai belajar tatap muka. Nah, yang paling penting menurut saya itu harus ada semacam assessment ya, yang disebutkan di halaman Media Indonesia di halaman 2 itu. Jadi sekolah-sekolah yang ingin melakukan tatap muka, pertama harus ada assessment, kemudian edukasi dari dinas sosial dinas pendidikan di daerah masing-masing tentang tatap muka ini. Apakah boleh, apakah tidak? Ini yang tahu kan dinas pendidikan di daerah setempat. Mas Eko, ini ada penelpon kita tunda dulu diskusi kita. Ini ada Pak Abdurrahman dari Kubu Raya Kalbar. Pak Abdurrahman, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, silakan Pak Abdurrahman. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Abdurrahman. Saya ini setuju sekali ini dengan sekolah tatap muka ini. Ya, jadi Pak Abdurrahman ini setuju atau tidak nih kalau sekolah tatap muka kembali digelar, Pak Abdurrahman? Halo? Saya setuju, Pak. Setuju sekali. Setuju sekali saya, Pak. Setuju sekali, oke, baik. Karena anak saya ini kan 3 sekolah, Pak. Nah, saya sudah rasa, soalnya kita ini kalau sekolah pakai online ini, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Abdurrahman. Suaranya sedikit terputus-putus, tapi kami sudah menangkap poinnya. Paling tidak Pak Abdurrahman ini setuju ya. Mungkin memang semua orang tua rata-rata ya, Mas Eko ya, memang lebih menginginkan sekolah tatap muka dibandingkan dengan daring, Mas Eko. Iya, memang kalau daring itu kendalanya banyak. Pertama, soal kuota internet. Ya, tidak semua orang wali murid gitu pasti mempunyai uang lebih untuk membeli pulsa ya. Kemudian internet itu kalau mungkin di Pulau Jawa lebih lancar, lebih enak. Tapi kalau di luar Pulau Jawa, di daerah-daerah pelosok pasti akan kesulitan. Apalagi untuk melakukan proses pembelajaran daring. Yang ketiga tentu wali murid atau orang tua murid pasti akan kesulitan mengajarkan anaknya kalau dia tidak mempunyai basic keguruan atau dia punya ilmu yang untuk mengajarkan anaknya. Misalkan kan sekarang proses belajar atau ilmu itu kan terus berkembang ya kan. Kalau nggak bisa tentu pasti hanya marah-marah aja tuh kepada anaknya. Belajar matematika, belajar ilmu sosial, ilmu pasti itu kan susah itu kalau kita tidak mempunyai ilmu untuk mempelajari kepada anaknya. Nah, ini pasti akan menimbulkan emosi aja nih orang tua. Jadi banyak yang kemudian menginginkan sekolah dibuka kembali. Kira-kira 80% lah kan orang tua menginginkan anaknya kembali. Tapi itu kembali ke awal tadi proses prokes yang harus diutamakan. Tapi sebetulnya pada intinya adalah keselamatan guru dan murid itu lebih utama daripada apapun. Oke, kita berharap semoga sekolah tatap muka ini betul-betul berjalan lancar, Mas. Semua mematuhi protokol kesehatan supaya kemudian tidak ada lagi lonjakan kasus COVID-19 ke depannya. Terima kasih Mas Eko telah bergabung sama kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Mas Eko. Pagi. Pihak sekolah, Satgas COVID-19 di daerah serta orang tua mesti mengawasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran tatap muka secara komprehensif. Kesabaran dan kedisiplinan dalam pembelajaran tatap muka merupakan hal penting, termasuk tetap memakai masker meski telah divaksin. Jangan sampai pembelajaran tatap muka ini menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Tugas kepala daerah dan sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran dengan aman dan tetap sehat. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Metro TV